Selamat pagi pemirsa. Teka-teki siapa pengganti Anies Baswedan selaku penjabat Gubernur DKI Jakarta terjawab sudah berdasarkan rapat tim penilai akhir atau TPA yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka hari Jumat tanggal 7 Oktober lalu. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono telah dipilih untuk menduduki kursi gubernur yang ditinggalkan Anies pada 16 Oktober mendatang. Inilah editorial Media Indonesia Senin 10 Oktober 2022 dengan tema Tantangan Berat Heru Pimpin DKI. Bersama saya Valencia Belvinci. Editorial Media Indonesia juga dapat Anda simak di MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar bisa turut berpartisipasi dan berinteraksi dalam editorial Media Indonesia. Sampaikan pendapat Anda dengan berpartisipasi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99100. Dan pagi ini sudah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Eko Rahmawanto. Selamat pagi, salam sehat Mas Eko. Selamat pagi, terima kasih. Sehat ya Mas ya? Ya, sehat. Nah, Alhamdulillah. Pemirsa, namun sebelumnya kita juga sudah menyimak informasi, kita akan saksikan apa yang menjadi topik hangat di headline harian Media Indonesia hari ini. Mas Eko, kita akan bahas yang pertama soal TGIPF ini ternyata menemukan ada beberapa ketidaklayakan di Stadion Kanjuruhan. Ya. Nah, kalau kita sudah menemukan kondisi seperti ini, apa yang harus dilakukan di stadion-stadion lain yang ada di Indonesia, Mas Eko? Ya, ini kan hasil survei yang dilakukan TGIPF ya beberapa hari yang lalu di Stadion Kanjuruhan. Ada beberapa hal yang kemudian menjadi catatan. Salah satunya adalah kelayakan Kanjuruhan. Kalau kita melihat memang di sana tidak bisa lagi untuk dipakai untuk pertandingan yang memiliki risiko tinggi. Kemarin misalkan Arema Persebaya itu kan risikonya sangat tinggi. Jadi ke depan sebelum direnovasi saya kira tidak bisa kita laksanakan di sana. Kemudian Presiden Jokowi kan sempat berkunjung juga ke Kanjuruhan. Akhirnya meminta kepada Kementerian PUPR untuk merenovasi beberapa stadion yang dianggap tidak layak menggelar kompetisi, apakah itu Liga 1, Liga 2. Ada beberapa stadion kalau tidak salah kemudian diklasifikasi mungkin sekitar ada 25, tapi yang 8 akan direnovasi lebih cepat. Mana-mana saja stadion itu kita tidak tahu, nanti mungkin itu urusannya PUPR dan PSSI ya. Tapi segera akan dilakukan agar stadion ini kelayakannya nanti akan sama. Minimal sama dengan stadion yang dipakai di Piala Dunia nanti 2023 nanti. Itu juga Mas Eko yang juga pasti jadi PR ya Mas Eko. Betul. Karena Piala Dunia ini U20 kan akan diselenggarakan tahun depan. Betul. Ada beberapa stadion di Indonesia yang akan digunakan. Apa yang harus dipastikan supaya tidak terjadi lagi tragedi yang kita sebenarnya tidak mau itu terjadi? Ya, kalau stadion, 6 stadion yang sudah dipilih oleh FIFA, GBK, Manahan, Iwayan Dipta di Bali, kemudian Bung Tomo di Surabaya, kemudian Bandung Lautan Api di Bandung, Jakabaring di Palembang, itu semua sudah mulai diperbaiki. Sebetulnya di tahun 2021 sudah selesai, tapi kan karena pandemi ada beberapa hal yang kemudian harus diperbaiki lagi. Jadi kalau kelayakan saya kira ini menuju 2023 akan semakin baik saya kira 6 stadion ini. Jadi kalau kemudian nanti FIFA datang ke Indonesia untuk melihat stadion-stadion ini, saya kira sudah akan lebih siap daripada tahun-tahun lalu. Karena sekarang sudah mulai terus diperbaiki oleh PUPR. Oke, jadi kita juga perlu kita kawal bersama ya Mas Eko ya, bagaimana perbaikan stadion-stadion ini untuk memastikan nanti kalau Piala Dunia digelar di sini itu pasti bisa terselenggara dengan baik. Mas Eko, kita beralih ke headline yang kedua. Hari ini hujan turun merata, daerah diminta siaga banjir. Mas Eko, kalau kita lihat hari ini kondisinya mungkin memang cuaca ekstrim juga terjadi. Betul. Drainase kita juga banyak yang dikeluhkan tidak mumpuni di beberapa daerah. Apa yang harus dilakukan masyarakat? Ya, sebetulnya ini kejadian tahunan yang sering terjadi di Indonesia. Memang sekarang sudah mulai memasuki musim hujan. Tentu setiap daerah harus mengantisipasi hal ini. Kita melihat banjir sudah mulai terjadi. Kita lihat di Ketapang, Kalimantan Barat, di Aceh Timur, kemudian
tanah longsor juga terjadi di Cianjur, di Wonosobo dan lain-lain. Artinya apa? Artinya pemerintah daerah harus cepat tanggap sekarang. Edukasi kepada masyarakat, terutama daerah-daerah yang punya potensi untuk kena lahan longsor misalkan, longsor begitu ataupun banjir. Nah itu harus mulai diedukasi. Misalkan juga got-got yang mampet sudah mulai harus diperbaiki. Sungai-sungai yang tidak terlalu dalam, banyak aliran yang kemudian terhambat, itu juga harus mulai diperbaiki kemudian biar alirannya lancar. Jadi ketika hujan tiba dan intensitasnya sangat tinggi, itu tidak mengganggu daerah-daerah itu. Oke. Jadi antisipasi juga harus dilakukan Betul, oleh ya. masyarakat ya Mas, Betul, apapun ya. kondisinya hari ini. Yang ketiga, Mas Eko, kita lihat Ya. headline di koran kita hari ini, pemirsa, pengganti Anies harus siap hadapi tantangan. Ya. Mas Eko, kita tahu Heru sudah terpilih sekarang menggantikan Anies nanti per tanggal 16 Oktober Betul. sudah mulai menjabat. Pertanyaan sederhananya, siapkah Heru Budi, Mas? Seharusnya siap ya, dengan beberapa kali dia menjabat posisi di DKI, termasuk pernah menjabat wali kota Jakarta Utara, kemudian sekarang masuk di lingkaran istana. Saya kira ketika Heru kembali lagi ke DKI, dia tidak perlu waktu untuk menyesuaikan diri, terutama kepada ASN, birokrasi di DKI, karena dia pernah lama berkarir di DKI mulai tahun kalau tidak salah 93 atau 94. Jadi tidak ada alasan untuk dia langsung tancap gas ya. Karena memang Jakarta ini 2 tahun ke depan akan banyak problem yang harus dihadapi. Selain terkait dengan kemacetan, banjir, sampah, dan lain-lain, tentu ada hal yang harus kita cermati, termasuk perpindahan ibu kota ya, IKN dari DKI ke Kalimantan Timur, juga termasuk pemilu serentak nanti di 2024. Jadi dan waktunya tidak singkat ya Mas? Betul, jadi dia sebetulnya punya wewenang yang sama. PJ itu punya wewenang yang sama yang dengan gubernur definitif. Nah ini sebetulnya harus dimanfaatkan betul oleh Heru untuk mengakselerasi maupun bekerja maksimal. Karena di DKI ini sebetulnya programnya ada yang sudah selesai, ada yang mungkin harus diteruskan oleh Pak Budi ini. Jadi jangan segan-segan untuk meneruskan program-program yang sudah bagus dari Pak Anies ya. Kita lihat program-programnya sudah bagus, nah ini teruskan saja. Nah ini tentu akan lebih mudah daripada dia mencari program yang tentu akan menimbulkan polemik itu. Oke, jadi kita harapkan nanti Heru Budi pasti siap menggantikan Anies Baswedan. Siap, ya. Kita akan bahas hari ini lebih lanjut lagi terkait dengan pengganti Anies yang harus siap menghadapi tantangan. Pemirsa, kita akan simak terlebih dahulu editorial Media Indonesia hari ini. Tantangan berat Heru pimpin DKI. Teka-teki, siapa pengganti Anies Baswedan selaku pejabat gubernur DKI terjawab sudah berdasarkan rapat tim penilai AHRI TPA yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jumat 7 Oktober lalu. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono telah dipilih untuk menduduki kursi gubernur yang ditinggalkan Anies Baswedan pada 16 Oktober tersebut. Sebelumnya DPRD DKI mengajukan 3 nama ke Presiden untuk dipilih sebagai DKI 1, yakni Heru Budi Hartono, Sekretaris Daerah DKI Marullah Matali, dan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bakhtiar. Namun akhirnya Presiden menjatuhkan pilihan ke Heru Budi Hartono. Nama Heru sebelumnya disebut-sebut bakal dipilih Presiden karena memiliki kedekatan emosional. Pasalnya, ketika Jokowi menjabat Gubernur DKI, saat itu Heru menjabat Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Pemerintah Provinsi DKI pada 2013. Karir Heru terus meroket. Pada 2014, Jokowi menunjuknya sebagai Wali Kota Jakarta Utara. Setahun menjabat Wali Kota Jakarta Utara, pada 2015 Heru kembali ke Pemprov DKI sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Tanggung jawab Heru sebagai orang nomor 1 di kota metropolitan sungguh tidak mudah.
Meski posisinya sebagai pejabat gubernur DKI hingga 2024, kewenangan Heru bukanlah ecek-ecek alias sangat besar, sama dengan gubernur definitif. Seperti membuat kebijakan strategis, seperti menjatuhkan sanksi, mutasi, dan promosi pejabat di lingkungan Pemprov DKI. Hal ini selaras dengan surat edaran Mendagri nomor 821/5492/SJ kepada gubernur maupun wali kota bupati bertanggal 14 September 2022. Kewenangan yang sempat mengundang polemik karena dianggap bertentangan dengan ketentuan lainnya tentang kewenangan pejabat kepala daerah. Surat edaran tersebut bak pisau bermata dua. Di satu sisi bisa mengakselerasi pejabat kepala daerah dalam pengambilan keputusan terkait aparatur sipil negara, namun di sisi lain bisa menjadi alat kepala daerah untuk menekan bawahan atau menyingkirkan bawahan yang tidak disukainya. Terlebih bila pejabat kepala daerah main mata dengan kekuatan politik untuk melancarkan agenda pemilu 2024. Posisi Heru sebagai pejabat gubernur DKI amat mentereng plus strategis. Selain menjamin netralitas ASN pada pemilu 2024 agar tidak miring ke kiri atau ke kanan, Heru juga memiliki peran melancarkan proyek prestisius Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur, di mana prosesnya sudah dimulai pada tahun ini. Jejak Anies Baswedan sebagai gubernur DKI patut diapresiasi. Sejak terpilih sebagai kepala daerah dalam Pilkada DKI pada 2017 yang sangat keras, stabilitas politik pemerintahan di DKI cukup terjaga dan kehidupan antar umat beragama berjalan harmonis. Sederet prestasi pun diraih Anies, baik dalam ataupun luar negeri. Hal ini tentu saja harus bisa memotivasi Heru bekerja lebih baik lagi. Di samping itu, sejumlah permasalahan pun masih mengemuka di penghujung kekuasaan Anies, seperti banjir, lalu lintas, kebakaran, dan penanganan air bersih. Karpet merah untuk Heru dalam memimpin DKI terbentang. Rencana pembangunan daerah atau RPD 2023-2026 sudah disiapkan. Sebagai pejabat yang berpengalaman memimpin DKI, tidak terlalu sulit bagi Heru untuk mengorkestrasi kebijakan. Dalam menjalankan roda Pemprov DKI, prinsip good governance, yakni akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi adalah kata kunci bagi Heru agar selamat dan sukses menunaikan amanah. Jauhi kegaduhan, apalagi terjebak praktik lancung sehingga akhirnya memakai rompi oranye lembaga anti rasuah. Amit-amit. Pemirsa, Anda masih menyaksikan editorial Media Indonesia. Kita masih akan bahas terkait tantangan berat Heru pimpin DKI Jakarta. Mas Eko, pemirsa, kita akan bahas lebih lanjut lagi. Kita sudah terhubung dengan peneliti ahli utama Badan Riset dan Inovasi Nasional, Siti Zuhro. Kita sapa, selamat pagi Bu Siti, salam sehat. Halo, selamat pagi, salam sehat Mbak Valencia. Nah, Bu Siti, kalau kita lihat Heru pasti akan menggantikan Anies Baswedan. Menurut Ibu Siti, cocokkah, siapkah Heru? Iya, memang idealnya ketika diputuskan atau sudah ditetapkan dan diumumkan ke publik, itu idealnya memang tidak ada resistensi. Tidak ada yang namanya katakan gitu ya, berita-berita miring tentang PJ Gub ya, PJ Gubernur DKI Jakarta ini. Itu idealnya, sehingga lalu akan menimbulkan gitu ya, public trust yang bagus ya, kepercayaan publik yang bagus di masyarakat khususnya Jakarta. Ini yang kita harapkan. Lah, sekarang ini kan sudah muncul pemberitaan-pemberitaan tentang track record yang yang dilakoni oleh Pak Heru ini. Lah, ini yang mungkin pertama kali harus diklarifikasi dulu gitu ya, sebelum nantinya mampu mengeksekusi program-program yang harus dilakukan di DKI Jakarta, Mbak Valencia. Menurut saya itu poin yang sangat penting, karena jangan sampai sudah diumumkan, ditetapkan, lalu muncul
bukan hanya bukan hanya pemberitaan-pemberitaan yang tidak positif, tapi juga resistensi dari masyarakat. Lah ini yang kita harapkan tidak terjadi, apalagi ya saat ini ya tidak hanya Jakarta, seluruh daerah gitu di Indonesia sedang menyongsong pemilu serentak 2024. Lah ini yang harus dijaga sedemikian rupa agar gitu ya stabilitas politik kita, keamanan kita, masyarakat damai dan sebagainya itu menjadi juga prioritas. Itu yang penting karena bagaimanapun juga kita juga tidak bisa menutup mata ya dengan adanya PJ-PJ yang banyak untuk Pilkada serentak 2024 itu kan 200-an nanti itu PJ yang akan ditetapkan itu juga menimbulkan pro kontra sejak awal kan gitu ya. Kan apa? Karena PJ ini, penjabat ini akan melakukan tugasnya itu sangat panjang, 2 tahun. Untuk Jakarta saja sekitar 2 tahun gitu ya. Jadi bukan 3 bulan, bukan mungkin 3 bulan ditambah lagi 3 bulan, tapi tahunan lah. Dalam rentang waktu yang panjang seperti ini sangat diperlukan sosok yang betul-betul terjamin tentunya gitu ya, menjamin kepercayaan publik. Lah ini ya jadi integritasnya, kompetensinya, leadershipnya gitu ya. Hubungan tidak hanya dengan istana yang dijaga, tapi hubungan dengan DPRD, hubungan tentu PJ tadi dengan masyarakat. Kan apa? Karena DKI Jakarta itu melakukan pemilihan kepala daerahnya itu secara langsung dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Sehingga ini yang akan tetap dibutuhkan gitu ya kesinambungannya. Jangan sampai bernuansa sangat politis. Ini memang otoritasnya ada di presiden, tidak ada yang mengganggu-gugat itu. Tapi bagaimanapun juga dengan sistem presidensial seperti itu berarti kan ada amanah gitu ya. Bu Siti, kita tahu nanti akan ada perpindahan ibu kota. Apa peran yang harus dimiliki Heru untuk melancarkan proyek IKN? Ini lagi ya, jadi memang Jakarta dipersiapkan menjadi kota global gitu ya, kota bisnis global yang seperti itu dan undang-undangnya juga sudah dipersiapkan ya beberapa saat yang lalu dibahas kelihatannya dan tentunya ini yang harus dipersiapkan. Jakarta tanpa predikat ibu kota negara gitu ya, itu tentunya dipersiapkan semua pirantinya. Tentu Jakarta ini sudah memenuhi syarat dari berbagai bidang ya, karena selama ini juga Jakarta menjadi barometer tidak hanya politik, tapi juga perdagangan, ekonomi gitu ya, bahkan pendidikan dan sebagainya itu ada di Jakarta. Lah, oleh karena itu ini tinggal bagaimana membawa atau katakan gitu ya, menjaga sehingga mempersiapkan semua piranti tadi itu menjadi sesuatu yang betul-betul tidak hanya mewakili gitu ya kepentingan pemerintah pusat, tapi bagaimana menjaga aspirasi yang dikehendaki oleh masyarakat Jakarta sendiri, melibatkan masyarakat Jakarta sendiri gitu ya dalam menyongsong tadi itu proses transisi menuju Jakarta yang tidak lagi mendapatkan predikat ibu kota negara kan itu. Nah ini yang diperlukan. Oleh karena itu memang sosok penjabat DKI Jakarta untuk gubernur DKI Jakarta itu harus orang yang trusted. Kalau tidak menimbulkan trust tadi itu akan berat sekali, apalagi kalau ditarik ke politik. Baik, Bu Siti, kita tahu ada banyak sekali tantangan yang akan dihadapi oleh Heru untuk memimpin Jakarta beberapa tahun ke depan. Tapi menurut Bu Siti, apa tantangan yang paling berat? Ya, menjaga trust masyarakat menurut saya. Karena 2 tahun itu bukan waktu yang singkat, lalu sebagai tentu PJ, penjabat gubernur DKI Jakarta, beliau ini akan melaksanakan tugasnya sebagai eksekutor. Jadi sebagai eksekutor tadi itu mengeksekusi semua program-program yang notabene adalah ketika pilkadanya langsung itu adalah yang bottom up, aspirasinya itu aspirasi masyarakat. Bukan aspirasi top down saja, tidak bisa. Jadi apa aspirasi masyarakat? Dan kita tahu bahwa Pilkada DKI 2017 itu adalah pilkada yang sangat riuh kan gitu. Nah, itu yang harus juga menjadi catatan.
jangan lagi sampai muncul atau mengulik-ngulik gitu ya hal-hal yang sifatnya sangat sensitif, sehingga tetap saja diharapkan gitu ya PJ Gubernur DKI Jakarta adalah sosok yang mampu gitu ya menjaga kedamaian Jakarta, karena tidak ada daerah dimanapun ya, tentu tidak hanya di Indonesia, di dunia manapun itu yang bisa membangun dengan tenang, membangun dengan sangat proper tanpa ditopang oleh stabilitas politik, keamanan yang cukup, yang masyarakatnya bisa juga berkontribusi. Jadi inilah nantinya sebetulnya kepiawaian dari kepemimpinan seorang tentunya DKI Jakarta 1 gitu ya nantinya itu dalam mengajak serta atau mengikut sertakan, melibatkan gitu ya sebanyak mungkin stakeholders terkait. Itu yang kemarin oleh Pak Gubernur Anies Baswedan disampaikan secara berulang-ulang bahwa ini bukan capaiannya Anies Baswedan sebagai gubernur, tapi adalah pelibatan dari semua stakeholders, orang-orang muda, dan semua yang bisa menopang pembangunan DKI Jakarta. Itu yang disampaikan kepada masyarakat, sehingga tentunya tidak ada kebohongan publik di situ. Jadi disampaikan semuanya apa yang menjadi program-program pemerintah itu. Bu Siti, jadi harus bisa menjaga stabilitas dan keamanan di kalangan masyarakat ya Ibu ya. Bu Siti, Anda tahu, kita semua tahu program yang dijalankan Anies banyak, tapi ada banyak juga yang mungkin masih belum selesai sampai hari ini. Harus mulai dari mana menyelesaikannya, Bu? Iya, betul sekali ya. Jangankan hanya 5 tahun, Pak Jokowi sudah mengatakan 5 tahun belum bisa mewujudkan 9 program nawacita kan itu ya, sehingga di periode keduanya itu fokus pada 5 visi besar gitu. Nah, artinya sekarang juga PJ Gubernur itu memeras sedemikian rupa apa yang menjadi visi besar dari DKI Jakarta, sama gitu. Anggap saja ini periode kedua kan gitu ya, karena 2 tahun ini panjang kan gitu. Oleh karena itu yang memang sangat dikeluhkan itu kan banjir itu dari pemerintahan yang dari satu pemerintahan ke pemerintahan yang ada selalu terjadi ya. Banjir, sampah, kebakaran itu yang krusial. Tapi jangan lupa bahwa untuk membangun daerah yang proper tadi itu membutuhkan juga atau harus ditopang juga oleh birokrasi yang terreformasi. Nah, selama ini memang birokrasi di DKI Jakarta itu mengalami perubahan-perubahan yang sangat signifikan, termasuk birokrasinya ini mampu memunculkan gitu ya inovasi-inovasi dalam pelayanan publik, dan terbukti dari tentu gitu ya penghargaan yang diberikan oleh kantor Kemenpan RB, satu contoh kepada DKI Jakarta ya, dan itu juga diberikan penghargaannya oleh Pak Presiden gitu ya karena masuk top 45 kan itu antara lain. Jadi artinya jangan sampai birokrasi di internal DKI Jakarta ini mengalami shaking yang tidak terukur kan gitu ya. Okay. Apalagi tadi itu ada otoritas yang diberikan oleh tentunya undang-undang ya, peraturan, tapi kan peraturan kemarin itu juga ada semacam kontroversi ya. Tidak cukup dengan surat edaran sebetulnya untuk melakukan tour of duty ya di internal birokrasi di DKI Jakarta. Ini yang kita perlukan, bahwa jangan sampai ada shaking yang tidak terukur sehingga lalu memunculkan gitu ya ketidaknyamanan dalam bekerja di internal birokrasi. Itu mungkin tak perlu. Bu Siti, kita tahu sambil bekerja tentu tidak akan terlepas dari yang namanya dinamika politik. Nah, yang harus menjadi catatan bagi Heru, apa upaya supaya Heru bisa menjaga jangan sampai dimanfaatkan oleh satu atau parpol tertentu, apalagi kita tahu nanti akan ada pemilu. Ya, ini bagus sekali ya menurut saya. Jadi kita mengajak semuanya itu objektif ya, semuanya proporsional gitu, bahwa dengan penjabat ini tentu sudah tidak bisa ditutup-tutupi lagi, ini kan orangnya istana istilahnya gitu ya.
bagaimana Pak Heru mengemban gitu ya secara piawai tugas-tugas DKI Jakarta sehingga nantinya memunculkan trust publik. Karena apa? Karena tidak dikatakan nilai secara sepihak bahwa dia ini kaki tangannya pemerintah pusat saja kan gitu. Apalagi menyongsong pemilu 2024 yang syarat dengan tarikan politik kan gitu. Nah, lagi-lagi dalam satu tentu ini pendekatan teori ya, baik pemerintahan maupun demokrasi sebetulnya mengintrusi birokrasi gitu ya, secara intensif dan sebagainya. Itu yang menjadikan kita itu terhambat. Jadi faktor constraining terjadi politisasi birokrasi tadi itu. Itu yang jangan dilakukan. Karena negara manapun yang maju itu birokrasinya benar-benar profesional gitu ya. Birokratnya profesional, netral, tidak partisan. Nah ini yang kita harapkan. Dan itu yang harus diemban oleh Pak Heru. Karena Pak Heru ini tidak dipilih langsung oleh rakyat gitu ya. Jadi jangan sampai menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat, dan Jakarta ini pasti nanti akan protes, akan mendemo gitu ya. Kalau ada ketidakpuasan atau bahkan gitu ya men-shaking apa yang sudah ada gitu. Nah, ini yang tidak perlu ya. Jadi kebijakan-kebijakannya itu betul-betul taat peraturan, bukan taat politik kan gitu. Baik Bu Siti, terakhir kalau menjaga netralitas ASN, apa yang harus diperhatikan betul? Untuk netralitas ASN, acuannya sudah sangat jelas. Kemarin yang lalu, waktu Pilkada Serentak 2020, itu KASN, Komite Aparatur Sipil Negara, sudah mensosialisasikan tentang pentingnya gerakan nasional netralitas ASN. Nah, ini lalu dikerjasamakan dengan Bawaslu RI dan turunannya oleh KASN. Itu dipraktekkan di Pilkada Serentak 2020. Jadi kita mintakan kembali ke ASN untuk bekerja sama dengan Bawaslu lagi gitu ya, dengan stakeholders terkait agar tidak lagi yang namanya nanti itu birokrasi kita ditarik-tarik ke sana kemari. Jadi ini sudah ada sebetulnya, sudah tersedia sehingga tinggal mendorong lagi agar KASN gitu bergerak lagi, bekerja sama dengan semua stakeholder terkait gitu ya, dengan Pemda-Pemda dan sebagainya, sehingga tidak ada deklarasi gitu oleh birokrasi, oleh bahkan mulai desa sampai di pusat. Nah ini yang kita pentingkan supaya apa? Supaya kompetisi kontestasi kita itu di pemilu serentak yang tidak simpel itu, Mbak Valencia, itu supaya sehat gitu ya. Kita harus, katanya Pak Jokowi kan bisa mencerdaskan SDM kita gitu ya. SDM kita harus unggul lah. SDM unggul itu SDM yang kritis menurut saya. Jadi kritis untuk membangun negara bangsa ini gitu. Baik, terima kasih Siti Zuhro, peneliti ahli utama BRIN, sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, sesaat lagi usai jeda, Editorial Media Indonesia masih akan kembali untuk Anda dengan ulasan yang sama, jadi tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita akan lanjutkan perbincangan kita pagi ini, Mas Eko.
Tadi kita bicara soal yang paling penting dijaga adalah stabilitas dan juga keamanan pada saat nanti Heru menjabat menjadi PJ Gubernur DKI Jakarta. Nah, pertanyaan selanjutnya untuk menjaga kepercayaan publik, kita tahu kemarin juga sempat ramai dibicarakan Heru pernah diperiksa oleh KPK, kemudian menuai kritik. Apakah ini tetap bisa menjaga kepercayaan publik, Mas Eko? Iya, betul, Pak Heru pernah diperiksa terkait dengan beberapa kasus ya di KPK. Salah satunya adalah penjualan tanah di Cengkareng kalau tidak salah. Tapi itu kan hanya sebagai saksi ya. Jadi seharusnya tidak ada masalah dengan pengangkatan Pak Heru ini. Saya kira kepercayaan ini harus ditebus, harus dimanfaatkan betul oleh masyarakat. Presiden kan sudah menunjuk PJ untuk 2 tahun ke depan. Dengan kapasitasnya dia sebagai ASN dulu ya, diawali dengan ASN, pernah berkarir di DKI, beberapa jabatan sudah pernah diemban oleh Pak Heru ini, kemudian dia ditarik ke istana. Tentunya seharusnya tidak ada masalah dia ketika menjabat sebagai PJ ini. Betul kekuasaan dia sama dengan gubernur definitif yang sudah ada di Indonesia di beberapa daerah yang kita. Tapi harusnya memang 2 tahun ini dimanfaatkan betul. Pertama tentu adalah kesinambungan dalam pembangunan. Kita tahu Anies Baswedan sudah bekerja maksimal, tentu kinerjanya kita tahu sendiri bagus begitu. Kemudian harusnya diteruskan oleh pembangunan-pembangunan yang akan dilakukan oleh Heru. Beberapa hal yang mungkin menjadi catatan saya adalah tentang pemindahan ibu kota ya. Dia harus menyiapkan regulasi menurut saya pemindahan ibu kota yang bagus. Kemudian melanjutkan yang saya sebutkan tadi, pembangunan infrastruktur terutama terkait dengan perekonomian. Indonesia ini kan terutama Jakarta itu salah satu penyumbang perekonomian terbesar di Indonesia. Jadi barometernya ada di Jakarta ini. Kalau Pak Heru bisa mendongkrak perekonomian di Jakarta setelah lesu beberapa tahun ya, 2 tahun pandemi dan sekarang mulai baik, itu diteruskan dengan kinerja yang bagus, saya kira itu juga langkah yang bagus. Kemudian tentu persiapan pemilu 2024. Kita tahu bahwa Pak Heru ini sebetulnya adalah dalam tanda kutip dekat dengan lingkungan istana ya. Pak Jokowi pernah di waktu menjadi Gubernur DKI sangat dekat juga dengan Heru. Kemudian ketika Ahok mau maju jadi Gubernur DKI itu awalnya Heru itu menjadi kandidat, akhirnya tapi kan Jarot ya waktu itu. Jadi kedekatan emosional antara Jokowi dengan Heru, kemudian Jokowi dengan Ahok dengan Jarot, kemudian sekarang dengan istana, saya kira hubungan itu harus dimanfaatkan betul. Kepala daerah punya koneksitas di istana. Jadi memanfaatkan kedekatan itu, tapi di satu sisi juga bagaimana cara menjaga independensinya, Mas? Ya, ketika dia menjadi gubernur atau apapun kepala daerah di tempat-tempat lain, independensinya harus tetap dijaga. Betul, dia dekat, boleh dia dekat dengan siapa saja, kepala negara, dekat dengan menteri, dekat dengan siapapun lah. Tapi ketika dia sudah menjabat sebagai gubernur, maka kepentingan politik itu harus dikesampingkan. Terutama kepada tentu calon-calon pilpres nanti. Kita tahu dah kontestasi pilpres tadi nanti di 2024 pasti akan ketat, pasti akan ramai. Kemudian DKI akan menjadi barometer juga. Nah tentu independensi PJ Gubernurnya. Betul, PJ Gubernur ini harus benar-benar netral, jangan sampai kemudian berpihak kepada salah satu pasangan gitu kan. Meskipun kita tahu bahwa Heru ini sangat dekat dengan istana saat ini. Jadi bisa dimanfaatkan, tapi di lain sisi juga harus dipastikan tetap independen. Mas Eko, kita akan dengarkan komentar karena kita sudah terhubung dengan beberapa penelpon. Kita ke penelpon yang pertama, ada Mas Ihwan dari Jember, Jawa Timur. Selamat pagi, Mas Ihwan. Selamat pagi Mbak Valencia dan Mas Eko. Begini, bahwa Jakarta adalah ibu kota negara. Lalu dia punya problem nasional maupun internasional, sekaligus cerminan bagi provinsi-provinsi lain. Jadi kalau begitu, persoalannya yang pokok adalah Mas Heru ini memang berat tugasnya, apalagi di era mempanglimakan politik sekarang yang orientasinya itu kepada interest, kepentingan, sehingga larinya kepada materi, status, dan fasilitas. Nah, di lain pihak, mudah-mudahan Mas Heru ini tidak terjebak kepada hal yang tidak prinsip, yaitu like, dislike, prejudice, negative interpretation.
kemudian kelompok-kelompok yang buta, yang dogmatik. Nah, ini pekerjaan Mas Heru itu mengangkat kepada hal yang prinsip. Yang prinsip adalah ideologi negara, kemudian konstitusi, lalu eksistensi negara, lalu Bhinneka Tunggal Ika dan pembangunan nasional. Nah, kalau kita melihat setiap pemimpin itu mesti punya personal unik sendiri. Jadi jangan dibandingkan dengan Pak Anies Baswedan yang secara objektif beliau ini sukses dan amanah dan levelnya sudah internasional sehingga intelektualitasnya, psikis dan spiritualnya itu genap dibuktikan. Nah, untuk itulah maka hikmah yang diambil adalah dipelajari dulu inventarisasi problem, apa yang direncanakan oleh Pak Anies Baswedan, yang sukses di mana, gagalnya di mana, kemudian dia mengambil hikmahnya, lalu dia melanjutkan mana yang positif untuk negara ini. Saya kira gitu. Perhatikan etika politik Pancasila. Jadi terima kasih. Yang penting di sini. Terima kasih. Kita sudah terima pesannya. Terima kasih Pak Iswan dari Jember, Jawa Timur. Mas Eko jadi masih seputar belajar dari Anies tapi tidak dibanding-bandingkan dengan Anies. Iya, nah, betul. kita akan lanjut lagi ke penelpon kedua. Ada John Veto dari Batam. Selamat pagi Pak John. Silahkan Pak John. Selamat pagi Mbak Valencia, selamat pagi Mas Eko ya. Ini sangat yang dibedah oleh editorialnya. Tantangan berat pimpin DKI, memang ya. DKI itu salah satu daerah yang khusus, yang agak istimewa, agak berbeda dari daerah lain. Karena begini, itu kita sentralnya Republik Indonesia, pusatnya Republik Indonesia di DKI. Jadi apapun, jarum jatuh pun di DKI itu akan dibahas. Ya. Tapi yang mudah-mudahan dengan dipilihnya oleh Presiden Heru Budi Hartono ini untuk PJ DKI 2 tahun ya Pak ya. Saya yakin betul beliau ini sangat piawai dan beliau ini pun dekat juga dengan Pak Anies. Artinya, karena ini mereka ini kayak Pak Anies, kayak Budi ini kan tokoh bangsa yang terpilih di Republik ini. Pas dia memikirkan bagaimana ya kondusifnya DKI, bagaimana DKI itu dibangun, bagaimana DKI itu masalah banjir, masalah apa. Pasti orang berdua ini pasti duduk dia. Pasti dia akan sharing. Ya, karena Pak Budi kan tidak dipungkiri, memang pengalamannya selalu cukup bagus di DKI itu, dan hubungan dia dengan Pak Anies sangat bagus. Ya, yang penting jangan ditarik kayak hal-hal politik. Ya, dia berjalan aja dengan kayak normal aja gitu, natural aja gitu. Cuma kita ini sekarang memang dalam 2 tahun ke depan ini tarikan politiknya tinggi. Ya, ini jangan curiga, kita yakinkan aja dulu. Itu aja. Terima kasih banyak. Ya. Baik, terima kasih Pak John Veto dari Batam. Kita ke penelpon selanjutnya, ada Ibu Ong Maiwa dari Pejaten di Jakarta. Selamat pagi Ibu Ong, silahkan Ibu Ong. Selamat pagi Mbak Valen, selamat pagi Mas Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pejabat PJ Heru Budi Hartono sudah tidak asing lagi. Beliau menjabat Wali Kota Jakarta Utara. Tentunya sudah tahu seluk-beluk DKI. Setiap tahun kita tuh selalu ditimpa dengan banjir. Kiriman banjir dari puncak Bogor sehingga sampai menelan korban. Dengan adanya PJ Heru mungkin masih bisa memperbaiki banjir Mbak Valen. Terutama ya sudah, kalau sudah dipilih sebagai PJ, jangan gaduh. Kita lihat apalagi DKI adalah ibu kota untuk contoh seluruh Indonesia. Keamanan pun harus stabil. Lebih-lebih nanti di pemilihan presiden Pilpres 2024 agar damai, tidak ada kerusuhan, lancar. Nah inilah, jadi kita terima, masyarakat tidak usah gaduh, tidak usah mempermasalahkan sepak terjangnya PJ Pak Heru. Nah inilah kita tunggu, iya. Baik, kita tunggu Assalamualaikum. bersama-sama ya Bu ya. Ya, Terima Assalamualaikum kasih, Bu Ong. warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ong dari Jakarta. Nah Mas Eko, ini yang juga jadi persoalan penting yang harus diingat. Masyarakat punya harapan besar sekali. Mudah-mudahan gubernur baru bisa mengatasi masalah banjir, katakanlah seperti itu. Bagaimana manajemen ekspektasinya seharusnya ini? Ya kalau penanganan banjir harus berkelanjutan antara gubernur yang terdahulu maupun sekarang. Memang persoalan banjir ini sangat krusial yang di DKI, nggak pernah selesai. Tapi memang salah satu kendalanya adalah semakin banyaknya bangunan ya ada di Jakarta ini, tapi lahannya tetap saja. Itulah sebabnya karena sering banjir dan persoalan-persoalan lain ibu kota ini kemudian dipindahkanlah ke IKN. Memang kemudian Jakarta akan menjadi pusat ekonomi tetap. Ya, tentu dengan pemindahan itu salah satu solusinya tentu adalah banjir. Tapi ketika IKN kemudian ditempati untuk menjadi ibu kota baru, tentu DKI juga harus tetap diperbaiki, terutama terkait dengan penanganan banjir itu. Nah, Heru ini seharusnya tetap melanjutkan lah ya dari kinerja Anies, tentu berpatokan dalam tetap dengan ke rencana pembangunan jangka menengah ya, daerah, kemudian rencana kerja pemerintah daerah, kegiatan strategis daerah, itu yang dipesankan oleh Pak Anies Baswedan, 3 hal itu. Jadi jangan sampai keluar dari rel itu. Kalau sampai keluar dari rel itu nanti pasti akan lebih kesusahan. Karena ini kan dia melanjutkan sebetulnya program-program yang sudah dijalankan oleh Anies. Jadi 2 tahun ke depan ini tentu dia memang sama dengan gubernur definitif, tapi kalau ada perubahan-perubahan yang fundamental keluar dari rel yang saya sebutkan 3 tadi, tentu itu pasti akan menjadi perdebatan karena memang di DKI itu sangat kompleks ya persoalannya. Kalau kita bicara soal permasalahan yang kerap terjadi di kalangan masyarakat, yang kebakaran, macet, banjir juga sama. Mungkin sudah ada program yang sudah dijalankan, tapi kalau ditambahkan hal-hal yang mungkin bisa membantu menyukseskan program itu, bisa tidak dilakukan oleh Heru, Pak? Harusnya bisa. Anies Baswedan kan kita melihat kinerja selama ini kan sudah berhasil ya. Artinya tentu pro kontra, ada yang mengatakan kurang, ada yang mengatakan berhasil, itu wajar dalam demokrasi. Tapi kita juga harus realistis bahwa apa yang dikerjakan Anies Baswedan, janji-janji dia ketika dia mau maju di DKI kan sudah sepenuhnya dilakukan. Ada beberapa hal yang mungkin tentu harus diselesaikan ketika dia nanti menjabat. Tapi dalam global, dalam keseluruhan janji-janji dia kampanye sudah dilaksanakan. Artinya sekarang Heru ini tinggal melanjutkan saja apa yang dilakukan oleh Pak Anies. Tentu betul dia bukan dipilih oleh rakyat ya, tapi dipilih oleh Presiden. Tentu kepercayaan ini harus jawab dia dengan kinerja sungguh-sungguh. Jangan sampai kemudian ketika pembangunan, kinerja atau hal-hal lain yang dianggap sudah positif, ketika dia menjabat 2 tahun menjadi turun. Nah ini kita tentu tidak ingin melihat hal itu. Kita tahu bahwa DKI ini kan adalah barometer dari segala hal, apakah perekonomian, apakah politik, ataukah hal-hal yang lain. Itu harus dijaga ini kinerja gubernur-gubernur sebelumnya agar tetap trennya tetap baik. Trennya harus tetap baik, harus tetap dijaga. Pemirsa, sesaat lagi usai jeda, Editorial Media Indonesia masih akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Di sini masih bersama saya ada Mas Eko. Mas Eko, kita bicara soal 2024 persiapan pemilu. Belajar dari pemilu sebelumnya, polarisasi kental di DKI Jakarta. Heru, apa yang harus disiapkan supaya ini tidak terjadi seperti yang kemarin? Ya betul, ini adalah mulai tahun politik ya. Sudah mulai pemanasan parpol-parpol untuk mencalonkan jagonya masing-masing. Nah, betul di pemilu di DKI Pilkada maksud saya beberapa tahun lalu polarisasi sangat terasa sekali sehingga masyarakat DKI itu terbelah. Jadi saya kira di 2024 nanti akan ada pemilu langsung ya, pemilu serentak begitu. Bukan hanya pemilihan presiden, kemudian legislatif, tapi juga ada kepala daerah. Tentu tugas Heru ini adalah membuat suasana DKI lebih baik, lebih nyaman, lebih damai. Jangan sampai kemudian masyarakat itu terbelah. Itu kalau sudah terbelah,
itu untuk menyatukan kembali itu sangat lama, Mel. Jadi perlu ada pendekatan-pendekatan khusus. Heru setelah ini mungkin harus melakukan safari, pendekatan kepada tokoh-tokoh, siapapun itulah. Jangan sampai kemudian hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di 2024. Pemilu, pilkada maupun pemilihan langsung harus dalam suasana yang gembira. Jangan sampai kemudian saling caci maki, dengki, iri yang berimbas kepada tentu pecah belah bangsa gitu kan. Tentu kita tidak ingin. DKI ini kan sebagai barometer. Kalau DKI bagus, tentunya di daerah-daerah lain juga harus bagus. Karena DKI ini kan selain barometer juga sebagai ibu kota negara. Selalu jadi tolak ukur. Selalu menjadi tolak ukur oleh daerah-daerah lain. Itu tugas Heru, salah satu yang terberat adalah itu. Yang harus Heru lakukan mendekatkan diri pada masyarakat. Oh iya, harus. Apa yang harus masyarakat lakukan? Nah, dia harus melakukan evaluasi setiap mungkin berkala ya, bisa 6 bulan, bisa setahun, harus dikritik. Maksud saya begini, kalau memang tidak berjalan dalam rel yang betul, ya on the track, harus dikritik. Heru juga harus menerima kritikan itu. Tidak semua pejabat itu berada dalam rel yang lurus. Kita tahu bahwa banyak juga anggota DPR, kepala daerah, gubernur, menteri dan lain-lain ditangkap KPK karena jalannya tidak lurus. Itu salah satu tugas dari masyarakat untuk mengingatkan, memperingatkan, kemudian boleh menyentil kalau memang keluar jalur. Nah ini yang penting, jangan sampai kemudian harapan kita, harapan presiden, tentu juga harapan masyarakat DKI sia-sia karena gubernurnya tidak berjalan dengan on the track itu. Baik. Gitu, Mel. Jadi kita sebagai masyarakat tetap harus jaga, kita harus awasi betul, Mas Eko ya. Iya. Mas Eko, terima kasih sudah bergabung bersama saya pagi hari ini. Sudah kita bahas dengan lengkap. Pemirsa, karpet merah untuk Heru dalam memimpin DKI terbentang. Rencana pembangunan daerah atau RPD 2023 sampai 2026 sudah disiapkan. Sebagai pejabat yang berpengalaman memimpin DKI, tidak terlalu sulit bagi Heru untuk mengorkestrasi kebijakan. Dalam menjalankan roda Pemprov DKI, prinsip good governance, yakni akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi ialah kata kunci bagi Heru agar selamat dan sukses menunaikan amanah. Pemirsa, kami selalu ingatkan Anda tetap gunakan masker, patuhi protokol kesehatan, dan kurangi mobilitas. Terima kasih sudah menyaksikan editorial Media Indonesia. Selamat pagi dan sampai jumpa.